Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata Bu Atul udah menginjak ke akhirnya tiba di PI 6 di PI Penghujung. Subhanallah, luar biasa. Perjuangannya benar-benar perjalanan di MMS, di PI, di Lokakarya, keringatnya udah seabrek-abrek. Dan Bu I berharap semoga ini berfaedah, jangan putus asa atau stop sampai sini. Mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi untuk minimal untuk diri pribadi Bu Atul ya, untuk bisa menunjang karir kedepannya untuk Bu Atul ya. Bu I menginjak ke PI aja langsung Bu Atul ya. Sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita akan mengadakan refleksi tentang feedback survei 360 yang dulunya di PI 2, sekarang kita juga dimunculkan. Terus juga ada perubahan, apakah ada perubahan untuk Bu Atul selama 6 bulan ini, itu juga dibahas. Juga yang ketiga ini tentang pemetaan aset. Pasti Bu Atul sudah mengadakan diskusi ya dengan komite, kepala sekolah, teman-teman, anak-anak ya, terkait dengan bagaimana memetakan aset yang ada di SD. Dan yang keempat, persiapan hasil belajar di Lokakarya 7 nanti. Tapi tadi sudah kita obrolkan ya, mudah-mudahan bisa diresapi. Nah, kembali lagi ke poin ke-1 tentang feedback 360. Itu kan ada 4 kompetensi yang kita miliki, yaitu sebagai pengembangan diri dan orang lain, kompetensi itu. Yang kedua, adakah kompetensi kepemimpinan, pembelajaran, didikan diri Bu Atul. Terus juga adakah kepemimpinan manajemen sekolah juga. Dan yang keempat, kepemimpinan dalam mengembangkan sekolah. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang masih kurang atau yang perlu ditingkatkan menurut KS, teman sejawat, dan anak-anak, atau ini terkait dari 4 kompetensi tersebut? Baik Ibu, terima kasih. Dari umpan balik 360 ya ini yang masih perlu ditingkatkan untuk saya kalau menurut KS itu untuk lebih gigih lagi untuk mengajak rekan-rekan sejawat. Jadi memang saya sudah mengajak, tapi memang belum 100% yang ada di sekolah saya, Bu, baru sepersekian saja. Lebih kuat lagi, lebih gigih lagi untuk ngajak. Jadi walaupun misalnya mungkin ditolak, tapi saya nggak boleh pantang menyerah, terus aja buat ajak aja gitu. Karena kan kemarin saat lagi mau diskusi aset Ibu itu sampai beberapa orang sempat nolak, sementara saya harus undang lagi yang lain itu masih perlu seperti itu untuk lebih sayanya nggak usah keburu perasaan gitu dukung saya itu harus dihilangkan. Semua itu apa buat tuh kalau yang kan saya minta saran sama Bapak terlebih dahulu ya, orang-orangnya siapa ya Pak gitu, kebutuhannya berapa orang, karena memang kami kan di sini nggak boleh misalnya banyak meninggalkan kelas karena full day itu, jadi tetap meminta waktu teman-teman untuk meninggalin kelas dan beberapa orang ternyata maaf Bu saya ada acara, maaf Bu saya nggak bisa, maaf Bu saya gini. Jadi saya beberapa kali ganti sampai hamin 1 jam Ibu saya mau itu, akhirnya saya minta tolong yang lain jadi kemarinnya saya minta sekitar 5 orang, karena ini kan kita minimal ada 5 sejawat ya gitu. Jadi untuk pemenuhan 5 itu awal diundang 3 yang mau, yang 2 bisa, saya coba ganti lagi sampai akhirnya hamin 1 jam itu 1 orang saya minta bantuan dia bisa bilang kayak gitu sih Bu. Jadi yang tetap harus saya lakukan itu melakukan praktik baik, berbagi, tapi harus lebih gigih. Harus saya perbaikinya itu karena memang belum menyeluruh ya Bu yang untuk di sekolah saya itu untuk, karena kayak apa sih, banyak kerjaan di sini
Iya, dikejar deadline Iya, terus ya. deadline-nya. Gitu, Ibu. Iya, jadi yang itu tadi apa kata Bapak Kepala Sekolah itu Diki, dan memang fakta di lapangan seperti itu ya. Nah, kira-kira nih yang menurut teman atau kepala sekolah yang sudah tadi kan yang perbaiki, menurut teman-teman yang kira-kira sudah oke nih dalam diri Bu Atu itu di kompetensi yang mana nih? Kalau teman-teman sih yang sudah baik itu ketika saya sudah mencoba melakukan praktik baik, sudah mencoba mengajar, terus mencoba mengkomunikasikan tentang program pengembangan sekolah kan kemarin diskusi. Berarti kepemimpinan dalam pengembangan sekolah udah bagus, manajemen kepemimpinan pembelajaran kali ya. Kalau kepemimpinan manajemen sekolah kayaknya tadi kan ada hambatan ya terkait termasuk Jawa. Pengembangan diri. Tadi katanya Pak Kepala Sekolah perlu diri. Terus untuk pembelajaran di kelas Ibu, kemarin juga kan sempat supervisi dan ada coaching gitu dan cuma satu kemudian itu saya kebetulan kebagian dari kurikulum orang dari situ sih jadi praktik baik saya tuh saya bagi untuk pembelajaran sosial itu sih kalau kata teman-teman yang sudah baik, jadi mereka dapat walaupun dia CGP ternyata dapat tuh ilmunya, ternyata di CGP ada macam-macam seperti itu. Kalau menurut Bu Atu nih yang merasa lebih unggul menurut Bu Atu sendiri dari 4 kompetensi ini yang mana? Pengembangan diri, pengembangan diri dan pembelajaran ya. Karena memang basicnya ya. Nah, nanti untuk manajemen sekolah dan pengembangan sekolah itu kan tahap belajar. Karena sistem sekolah juga kan udah mulai Bu Atu kan udah mulai mempelajari ya. Karena sekarang udah mulai masuk sistem bagaimana jadi berpikirnya tidak hanya di kelas tapi untuk satu sekolah. Nah, rencananya ke depan bagaimana nih mengenai kompetensi yang ada yang sudah dimiliki saat ini? Tadi kan pengembangan diri, kepemimpinan pembelajaran itu baik ya Bu dibandingkan. Next rencana kedepannya? Rencana kedepannya ya ada yang diinginkan? Ya tentu ada Bu yang diinginkan. Saya tuh karena di sekolah saya itu ada namanya mutu pendidikan. Nah di situ para CGP yang sudah lulus itu nanti akan dilibatkan di situ untuk memberikan praktik baik, pelatihan, merancang program-program pengembangan guru. Nah kebetulan di PKKMS juga saya kebagian di manajemen sekolah yang program prioritas dari rapat pendidikan. Jadi itu jadi saya juga ya Bu memacu saya untuk apa sih program yang dibutuhkan sekolah kita sebenarnya. Dan ketika melihat dari rapat pendidikan kan teman-teman jauh lebih menerima karena memang itu yang caranya hijau ya tidak apalagi bisa ya. Itu kan kemarin tuh di kita pengembangan guru ya. Jadi perlu ada program pengembangan guru dan pemberdayaan kualitas baik itu dari media pembelajaran itu. Nah sekarang sudah mulai kerjasama dengan wakil kesiswaan untuk mengundang guru-guru tamu yang dari orang tua, melibatkan orang tua yang punya profesi kelas inspirasi. Kemarin sudah dua orang, dokter gigi sama polisi. Bisa dibikin schedule-nya. Iya betul. Anak-anak itu dikasih inspirasi cita-cita lah. Betul. Next kita mau BNN Bu, narkoba ya belum. Anak-anak itu jadi selama ini ya pernah setelah pandemi itu kita udah agak stuck untuk kegiatan seperti itu, jadi dilibatkan lagi jadi jangan hanya serta-merta di dalam kelas aja, ada pengembangan program yang lain supaya lebih menarik. Nah kemarin ketika diskusi aset orang tua basis profesinya itu wah ada tentara, ada angkatan laut, ada pramugari ya jadi kan termasuk ekonominya bagus gitu ya Bu. Iya. Ternyata banyak nih list yang akan kita buat untuk
2 minggu kan. Berbagi pengalaman mereka luar biasa banget. Iya. Itu sih Kalau Bu, di yang nggak ada. Iya, Karena profesinya rata-rata not good. Namanya di kampung kan kayak gitu. Jadi memang sempat juga orang tua mempertanyakan gitu, Bu kalau memang perlu boleh saya diundang gitu. Iya. Kemarin itu polis poluan ya Bu, poluan. Jadi dia neneknya, ternyata neneknya itu ya cucunya yang sekolah di sini. Ya Allah, cucunya malah. Jadi nanti mereka ya tapi memang mungkin kitanya sebagai guru SD harus mengingatkan bahwa cara menyampaikannya harus dengan kita bisa menyelami jiwa mereka, cara anak SD kayak gimana, jadi nggak diskusinya nggak terlalu dalam. Yang standar aja. Itu sih Bu yang rencana ke depan yang memang juga sudah koordinasi sama koordinasi dengan manajemen tim sekolahnya dan menjadikan program, tentunya program yang berpihak pada murid. Ya, kemudian untuk meningkatkan kompetensi yang Bu Atun miliki, kira-kira itu tadi tim dan sebagainya, siapa yang dilibatkan? Ya, yang dilibatkan ya tentunya manajemen, guru, terus siswa, orang tua nih yang tadi mungkin orang tua sebatas diskusi sharing tentang anaknya, tapi sekarang ini orang tua dilibatkan untuk jadi guru tamu kalau edukasi. Di sini korelasi berjalan nggak? Sangat berjalan Bu, bahkan kalau di sini kan setiap tahun itu wajib ada kelas dan SKK, jadi biasakan sama kepala sekolah. Nah seperti kegiatan di sini kita mau jalan-jalan, kelas yang menyediakan snack, mereka ikut? Enggak ikut di awal berberangkatan aja. Jadi memang pasti terlibat dalam setiap event kegiatan itu kelas pasti dilibatkan. Memang hukumnya seperti itu, harus ada keterlibatan pihak luar ya. Biasanya kalau hari guru biasanya acara dari orang tua. Iya. Tapi kitanya diam-diam. Iya. Spesial kita diam. Iya. Iya. Apa namanya? Selanjutnya nih kemudian untuk meningkatkan ada perubahan di dalam pembelajaran ya. Setelah tentunya setelah mengikuti program guru penggerak ini, Bu Atun pasti ada melakukan perubahan dalam pembelajaran. Nah, apa yang Bu Atun rasakan terkait perubahan pembelajaran tersebut, mulai dari kita ada ruko, mulai dari diri sendiri dan sebagainya ya, terus juga kolaborasi yang dan sebagainya, terus lokakarya, API dulu lokakarya, itu apa yang mempengaruhi yang Bu Atun rasakan sekarang ini? Tentunya ketika pembelajaran di kelas ya, kelasnya itu benar-benar paham diferensiasi itu setelah di CGP ini. Memang sebelumnya sekolah sempat ngadain pelatihan tentang diferensiasi, cuma kayak nggak mungkin banget sih kita ngajarin diferensiasi, karena kan contoh yang diberikan itu 5 anak kita ajarin praktik, kita udah mikirin yang 25 anaknya itu ngapain gitu kan, pasti berantakan. Tapi ternyata di CGP ini saya dapat ilmunya nggak harus begitu gitu, ternyata memang bisa semuanya. Nah kemarin saya coba terapkan lagi sampai diferensiasi produk Bu. Saya berikan voice juga pada anak-anak, kamu kita mau ada tugas nih, ibu butuh mengambil nilai ke kalian. Kira-kira kalian tugasnya seperti apa, karena bentuk tugasnya yang itu ada produk atau ada proyek. Terus saya berikan kebebasan Bu mereka. Bu saya mau pakainya PPT atau apa, Bu saya mau bikinnya nadi, Bu saya mau bikinnya video, saya bikin drama ya, karena saya suka action. Iya gitu. Project ya, sebenarnya karena mau akhir semester kan Bu. Jadi saya di nilai rapot itu kan nanti ada project yang harus dibuatkan di rapot. Jadi kemarin udah saya berikan kebebasan, sama ada juga yang modelnya ternyata tidak suka berkelompok, saya boleh nggak aja. Karena lebih kepada kebutuhan murid ya Bu. Jadi ya udah yang penting kamu nggak gitu. Dan ternyata hasil itu yang itu
luar biasa gitu. Saya malah kayak pengen bawa nanti satu di iya benar. karena ternyata bikin kayak mading. Saya sih materinya tentang pertempuran gitu kayak di Surabaya, Bandung, Api. Tadi dia serahin tuh hari ini Bu. Kaitannya dengan materi apa? Dengan materi Di CGP. di CGP itu Kalau dia kalau dia bawa ya nilai itu ya biar nilai kebajikan cinta tanah air gitu ya. Iya, cinta tanah air. Ya gitu. Yang profil pelajar Pancasilanya yang cinta dengan cinta tanah air. Masih filosofi berarti ya Iya, masih materinya. filosofi juga. Iya. Itu sih Bu yang ketika saya praktekkan di kelas ya memang benar anak-anak itu ketika diberi kebebasan dia jauh lebih bagus dibanding kita tentukan. Iya. Jadi membelenggu mereka ya. Benar. Itu sih yang sedikit demi sedikit teman-teman mulai Bangga. Gitu. Di lagi ya.